Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah masih dibisahkan melalui Tuan Syekh untuk beramaliyah dalam manakib online internasional ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di dalam salah satu kitab Tuan Syekh Fadhailus Syuhur yang kita ketahui, Tuan Syekh mengatakan dalam satu ucapan beliau, tulisan beliau yang mulia ini, beliau mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad jahilu nafsahu. Haddatsani sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin, sami'tuhu sima'a qabulin. Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafa telah berkata kepadaku, ya ini kepada Abah Awas, dan Abah mendengarnya dengan pendengaran yang beliau terima, bahwasanya mengatakan barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia akan bodoh terhadap dirinya sendiri. Begitupun Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, laula tarbiyatul murabbi ma'araftu rabbi. Kalaulah bukan karena pendidikan dari guruku, tidaklah aku dapat mengenal Tuhanku. Murabbi atau pendidik ruh batin kita bisa terwujud dengan sebab adanya pendidik dohir, yakni talqin. Pendidik dohir ini sebagaimana para nabi dan para wali Allah yang merupakan cahaya bagi jasad dan hati mereka. Di antaranya dengan talqin ini adalah pintu kita untuk semakin dekat dengan Allah, khususnya melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hidup juga kita memerlukan yang namanya kiblat. Sebagaimana kalau saya teringat dalam bahasan ilmu tasawuf, kalau dalam ilmu tasawuf kiblat itu ada 4. Yang pertama, kiblat syariat. Yang mana kiblat syariat ini kita mengetahui adalah Ka'bah. Sholat raga, sholat syariat kita tidak akan sah, bahkan kita mesti dan wajib menghadap Ka'bah. Itulah kiblat syariat kita semua. Begitupun yang kedua ada namanya kiblat thariqat. Kiblat thariqat ini adalah al-qalbu, yaitu hati. Makanya para murid-murid Tuan Syekh kita semua yang sedang menjalani jalan menuju kepada Allah diberi pekerjaan, yaitu hatinya. Apa pekerjaan hati? Adalah zikir kepada Allah. Fokus kita adalah tasfiyatul qalbi atau fokus kepada pensucian hati kita. Maka pintu pertamanya tadi kami katakan adalah talqin, yaitu seorang murid Toriqoh, yaitu kita semua, kiblat kita dalam toriqoh adalah kolbunya. Yang ketiga ada kiblat hakikat. Kiblat hakikat adalah al-mursyid, guru mursyid. Sebagaimana juga dalam kitab Tadhkiratul Auliya, Al-Imam Abi Hasan Ali Al-Khirqani dalam kitab Tadhkiratul Auliya mengatakan, Asy-Syaikh Qiblatul Murid. Syekh Mursyid adalah kiblatnya murid. Nah, sebagaimana Tuan Syekh Pangersa Abaus adalah kiblat kita semua sebagai muridnya. Contoh, amaliyah yang beliau berikan dahulu sebelum kita kenal atau talqin dikir masuk dalam torikoh ini dengan Pangersa Abah, mungkin kita beramaliyah, kalau bahasa orang Jawa, sekarape dewe gitu. Suka-suka gue kalau orang Betawi. Terserah aku gitu kan. Ketika saya pengen, lagi hajatnya banyak, ada sholat hajat. Umumnya gitu kan. Ketika kita lagi bingung, ada sholat istikharah. Ketika sedang merasa pengen taubat, mendekat kiri, sholat taubat, dan sebagainya. Sholat-sholat sunnah artinya. Itu dilaksanakan sekarpe dewe dulu. Kalau lagi pengen aja, lagi ada maunya, seperti itu. Tapi setelah ikut Tuan Syekh Pangersa Abah, Masya Allah, kita dilatih untuk menjadi murni hamba Allah. Bukan hamba nafsu, bukan hamba selain Allah, hanya hamba Allah. Sebagaimana kiblat hakikat kita mursyid setelah mendapat talqin dzikir, maka seorang salik, seorang murid Syekh Mursyid harus mencontoh semua amaliyah sebagaimana kiblat hakikatnya itu guru mursyidnya. Dari tadi mulai sholatnya, cara ibadahnya, berpakaiannya, seluruh amaliyah khususnya apalagi manakiban seperti ini kiblat kita Tuan Syekh Pangersabah. Karena beliau adalah kiblatnya hakikat seorang
murid, yaitu mursyid. Maka setelah kita ikut mengamalkannya dalam amalia keseharian kita, maka disitulah kita dijamin oleh Allah aktivitas kita kalau ikut dengan Tuan Syekh, maka di situ ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kami katakan, kami sampaikan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah mengatakan, kalau kamu semua, wahai Muhammad SAW, katakanlah kalau jika mereka mencintaiku, mencintai Allah, maka ikutilah. Saat itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saat ini adalah pewaris beliau yang sempurna, yakni silsilah ke-38, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Allah mengatakan, kalau ikut kepada beliau, yuhibibkumullah. Kita akan mendapatkan cinta Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Masya Allah, hanya karena ikut kepada Nabi Muhammad SAW dan ikut kepada pewarisnya yang sempurna, yakni Tuan Syekh Hada Zaman Pangersa Baus. Sebagaimana saat ini kita mendengar juga banyak orang sedunia antri kemana? Ke Mekah. Untuk apa? Menunaikan ibadah haji. Ibadah haji. Dan di antaranya mereka berebut mencium Hajar Aswad gitu kan. Mencium Hajar Aswad, batu hitam itu. Hajar Aswad. Nah, sekarang juga di tempat Abah ada Hajar Aswad. Kalau Abah mengatakan apa? Eh, Abah mengatakan Hajar Aswad yang yang keluar dari bumi ada di Mekah. Hajar Aswad yang turun dari langit ada di Abah, di Sinarasa maksudnya. Maka kita kemarin tuh setiap Jumat atau kemarin ketika manakib disunahkan karena ikut perintah Tuan Syekh mencium Hajar Aswad itu. Masya Allah. Saya teringat jadi dahulu ketika ada seorang sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab. Mungkin kita tahu kisah ini. Umar bin Khattab sangat tegas beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW tidak mencium Hajar Aswad, maka aku tidak akan mencium batu hitam itu. Tidak bisa batu itu memberikan manfaat atau mudarat. Tapi karena Rasulullah SAW yang menciumnya, dan aku diperintahkan untuk menciumnya, aku melihat Rasulullah mencium batu hitam itu, maka aku kerjakan karena ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Atas dasar cinta, Masya Allah. Begitupun kita. Kalau Ka'bah tidak memerintahkan mencium Hajar Aswad yang di Sinarasa itu, maka aku atau saya tidak akan mencium batu hitam itu. Tapi karena Abah menciumnya, Abah memerintahkannya untuk mencium batu tersebut, maka aku sebagai wujud cintaku kepada Abah, aku mencium batu itu karena ikut dan cinta kepada Pangersa Abah. Itu diantaranya adab kita sebagai murid. Kita mah tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Hanya tahu, hanya mau pangersabah saja. Karena memang dalam torikoh ini juga ada yang namanya fana fi syekh. Meleburkan, menghancurkan keakuan dalam diri kita. Kita nggak tahu apa-apa, hanya ikut aja kepada Abah sebagai guru kita, Masya Allah. Karena Abah juga pernah mengatakan kurang lebih begini, seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan, akan tetapi kalau di dalamnya tidak ada robitoh kepada guru, tidak ada fana fi syekh kepada guru, maka mohon maaf lahir batin, ibadah kita tidak akan sampai kemana-mana, Masya Allah. Ibadah kita bisa usul, bisa sampai kepada Allah kalau kita telah ikut kepadanya, kepada pewarisnya yang sempurna. Sebagaimana Abah mengatakan juga dalam Fadhil Syuhur di bab yang lain, ma wasala man wasala illa bisuhbati man wasala. Tidak akan sampai seseorang yang ingin sampai kecuali ikut kepada orang yang telah sampai. Sampai di sini adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun Abah pernah mengatakan, wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Demi Allah, kata Pangersa Abah, Masya Allah. Demi Allah, tidak akan sukses, tidak akan menang dan sukses orang yang ingin sukses, kecuali telah membersamai orang yang telah sukses. Dan kita dalam Toriko telah beruntung dibersamakan oleh Allah bersama orang yang sukses dan meraih kemenangan yang hakiki. Beliau adalah Tuan Syekh Pangersa Baus Qaddasallahu Sirruh. Maka ikut dengan beliau.
baik perintah maupun larangannya semaksimal kita, semampu diri kita, disitulah kita sedang menuju kesuksesan kemenangan yang hakiki, kemenangan menjadi hamba yang murni, hamba Allah yang sejati. Begitupun yang keempat ada kiblat ma'rifat. Apa kiblat ma'rifat? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam toriko ini kita ditalkin kolbu kita hanya mengingat yang maha satu. Masya Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya juga mengutip dalam kitab Miftahus Sudur, saya teringat Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa dalam kitab Miftahus Sudur, Pangersa Aba Anom radhiyallahu anhu mengatakan, beliau mengatakan li'annal maqsuda minal dzikri dawamu huduril qalbi ma'allahi ta'ala. Yang dimaksud dzikir adalah kehadiran hati yang selalu hadir bersama Allah. Abah Anu mengatakan dalam kitabnya Miftahus Sudur, menunaikan sholat adalah dzikir. Menunaikan zakat adalah dzikir. Melaksanakan puasa adalah dzikir. Melaksanakan ibadah haji adalah dzikir. Mendalami ilmu agama adalah zikir. Memberi fatwa berkenaan dengan hukum-hukum Allah adalah zikir. Membaca Quran adalah zikir. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah zikir. Menyuruh orang-orang berbuat baik dan mencegah mereka perbuatan dari kemungkaran adalah zikir. Dan Abah Ano mengatakan, fal ibadatu tatanawwa'u wal madhkuru fiha wahidun subhanahu wa ta'ala. Abano mengatakan, ibadah yang kami sebutkan tadi memang bermacam-macam. Tapi ingat, yang hanya diingat dari seluruh ibadah tersebut hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma syara'allahu lil ibadati wa ta'ati illa li dzikrihi. Allah tidak mensyariatkan berbagai ibadah dan ketaatan kecuali untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Dan ibadah yang teragung merupakan hanyalah dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita telah menemukan kebahagiaan yang hakiki yaitu zikir kepada Allah dengan Tuan Syekh melalui wasilah Abah. Begitupun dalam hidup kita telah mendapatkan kiblat hakikat yaitu guru mursyid kita. Maka ikut dengan beliau sami'na wa ta'na sekali lagi semampu kita, maka kehidupan kita akan semakin bahagia. Sebagaimana saya teringat ada kata-katanya di antaranya tulisannya Abah Al-Amin, pembantu khusus Profesor Budi Rahman Hakim Al-Amin. Beliau mengatakan, kamu tak akan tersesat jalan sepanjang kamu tahu arah kiblat dan siapa kiblat hidupmu. Kita telah tahu arah kiblat kita kemana, kepada Allah. Dan kita telah tahu juga siapa kiblat kita, yakni Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrahu sebagai guru mursyid kita. Kiblat hakikat kita adalah guru mursyid. Maka sebagaimana tadi perkataan Imam Abi Hasan Ali Khirkhani dalam kitab Tadkiratul Auliya, Syekh kiblatul murid. Syekh mursyid kita adalah kiblatnya murid. Maka dengan ikut sekali lagi apapun yang beliau laksanakan, khususnya ketika kita sohbah dalam istima berkumpul dan mendengarkan kalam mulia Tuan Syekh, dan puncaknya adalah itiba ikut dengan Tuan Syekh, maka sesungguhnya apapun yang beliau telah berikan itu, kita telah menuju kepada kemenangan yang hakiki dan kebahagiaan yang hakiki dan kesuksesan yang hakiki. Sukses bukan hanya dunia, tapi sukses dunia dan akhirat. Karena dengan talqin kita telah dibersamakan kepada pemilik dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya tujuan talqin dzikir yang terakhir, diantaranya ada 4. Abah An Aus mengatakan, begitupun Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur, sahabat Nabi SAW mentalkin para sahabat, diantara yang terakhir adalah mendapatkan wasa'adatil qudusiyah, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya yang hakiki, yaitu ikut dengan Tuan Syekh mursyid kita sebagai guru agung, sebagai kiblat kita, sebagai pemandu hidup kita untuk mendapat kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan, ketenangan dunia sampai akhirat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Intinya tidak ada niat, di antaranya niat kami adalah berkhidmat dengan Abah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat khususnya untuk saya dan limpahan karunia Tuan Syekh mudah-mudahan selalu menyertai hidup kita, khususnya sekali lagi kepada
pemangku manakib, Ibu Desi sekeluarga dan seluruh petugas manakib dan khususnya juga untuk Bunda Haya, Prof. Riyatno serta Bunda Sari serta semua wakil talqin yang hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى